Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du ayyuhal ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepadanya yang telah memudahkan langkah-langkah kita semua untuk bisa hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka mempelajari dan mengkaji kitab yang sangat bermanfaat dan sangat penting untuk kita dalami, yaitu kitab Ushulus Sunnah lil Imami Ahmad rahimahullahu ta'ala. Kitab yang menjelaskan tentang perkara-perkara akidah yang wajib untuk kita imani, karena memang di dalam Islam adanya amalan, tetapi juga adanya akidah. Amalan ya seperti sholat, puasa, zakat, haji, itu bersifat amaliyah, perintah yang wajib untuk kita kerjakan. Ada juga yang bersifat akidah, keyakinan, yakni perkara-perkara yang wajib untuk kita imani, sehingga kita tidak boleh mendustakannya, tidak percaya dengannya. Berarti tidak percaya dengan perkara tersebut bisa mengeluarkan dari Islam. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan di antara prinsip akidah al-imanu bi ru'yatillahi fid daril akhirah, yaitu beriman ya tentang ru'yatullah, di mana Allah Subhanahu wa taala dapat dilihat di negeri akhirat. Ya, ini merupakan puncak kenikmatan yang akan didapat oleh penduduk surga. Setelahnya mereka masuk ke dalam surga, Allah Subhanahu wa taala tawarkan kepada mereka ya untuk mendapatkan nikmat yang lebih besar lagi. Dan akhirnya terbukalah tabir, dan disitulah penduduk surga bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbarakah ini kita akan membahas al-imanu bil mizani yaumal qiyamah. Iman kepada timbangan pada hari kiamat. Di antara perkara yang wajib untuk kita imani, yaitu kita wajib beriman bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan menimbang semua amal yang dilakukan oleh setiap hamba. Kita baca apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad
wal imanu bil mizani yaumal qiyamah. Di antara perkara iman yang wajib untuk kita yakini, yakni mengimani adanya timbangan pada hari kiamat. Kama jaa, sebagaimana telah datang di dalam hadis, yuzanul abdu yaumal qiyamati fala yazinu janaha ba'udah. Nanti pada hari kiamat hamba akan ditimbang, maka ia tidak dapat mengimbangi berat sayap nyamuk. Wa tuzanul a'malul ibadi kama jaa fil asar, dan juga amalan-amalan akan ditimbang sebagaimana telah datang penjelasannya di dalam hadis-hadis. Wal imanu bihi, maka kita wajib mengimaninya. Wat tasdiqu bihi, wajib membenarkannya. Wal i'radu amman radda dzalika, dan kita berpaling dari orang-orang yang menolaknya. Wa tarku mujadalatihi, dan meninggalkan perdebatan tentang masalah ini. Baik jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih jelasnya maka kita akan paparkan pembahasan-pembahasan berkaitan dengan al-mizan. Kita akan sebutkan dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah tentang adanya mizan pada hari kiamat. Kemudian juga apa yang ditimbang, apakah orangnya, apakah catatannya atau amalnya, nanti juga akan dijelaskan. Juga subhat-subhat para ahlu bid'ah yang mereka mengingkari al-mizan. Jadi inilah diantara akidah ahlu sunnah wal jamaah jamaah sekalian. Ya, akidah yang diyakini oleh ahlu sunnah. Berarti mengingkarinya dia bukan termasuk ahlu sunnah. Jika bukan dikatakan ahlu sunnah, berarti dia termasuk siapa? Ahlul bid'ah. Ya. Apa itu mizan jamaah sekalian? Al-mizan artinya ma tuqaddaru bihi al-asya khifatan wa saqala. Mizan secara bahasa artinya alat untuk menimbang sesuatu, untuk mengukur berat dan ringannya suatu benda. Seperti misalnya kita belanja ke warung, belanja ke toko, beli buah-buahan 1 kilo, 2 kilo. Nah itu kan ada alat timbangan, ada yang elektrik, ada yang manual. Ya, maka itu disebut namanya mizan secara bahasa. Alat untuk menimbang. Adapun secara syarak, yakni maksud dari mizan, timbangan yang ada pada hari kiamat adalah timbangan yang hakiki. Huwa mizanun hakikiyun lahu kifatani yada'uhu Allahu yawmal qiyamah liwazni a'malil ibad. Yaitu timbangan yang hakiki, artinya timbangan yang sebenarnya, yang memiliki 2 neraca. 2 neraca maksudnya apa? 2 daun timbangan, 2 neraca, untuk menimbang kebaikan dan kejelekan. Itu yang dimaksud dengan timbangan pada hari kiamat adalah timbangan yang hakiki, yang memiliki 2 neraca untuk menimbang perbuatan. Timbangan pada hari kiamat adalah benar adanya. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum. Dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Jadi ayat ini secara tegas, jelas menunjukkan bahwa timbangan itu ada nanti pada hari kiamat.
wal waznu yawma idinil haqq. Juga Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 47, wa nada'ul mawazinal qisto liyaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana misqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Wa nada'ul mawazinal qisto yaumal qiyamah. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Artinya timbangan itu adil, tepat, amanah. Tidak seperti timbangan yang ada di dunia. Kadang kita beli cabai 1 kilo, pas ditimbang di pasar, ya timbangannya pas, tidak ada yang kurang. Tapi pas kita bawa ke rumah, kurang 1 on, 2 on. Yang pastinya, kadang pedagang itu berlaku curang. Dia beratin timbangannya. Maka ini model usaha yang haram, jamaah sekalian. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celakalah, sungguh celaka bagi orang-orang yang berlaku curang. Curang dalam hal apa? Timbangan. Giliran dia beli sesuatu sama orang lain, pengen minta dilebihin. Ya, itu kan kebanyakan manusia. Kalau beli buah, tambahin bang sedikit. Beli salak, tambahin bang 1 lagi, tambahin. Wa idza kalum aw wazanuhum yuksirun. Giliran dia jualan, dia mengurangi timbangan. Nah, ini di dunia. Ya, kalau di akhirat mah tidak ada yang namanya kecurangan, karena Allah adalah zat yang maha adil. Ya, jadi tidak ada sedikit pun yang dirugikan. Wa in kana misqala habbatin min khardalin, walaupun ya amal itu sedikit tetap akan ditimbang. Yaitu walaupun seberat biji sawi, pasti kami akan mendatangkan pahalanya. Wa kafa bina hasibin, cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Ya, maka ini menunjukkan kepada kita jamaah sekalian, hati-hati kita dalam berbuat. Semua itu ada perhitungannya. Ya. Semua itu dicatat oleh 2 malaikat yang selalu ada di samping kanan, samping kiri kita. Ini disebut namanya malaikat Raqib dan Atid. Setiap detik, setiap menit itu yang harus kita waspada. Sehingga di antara sifat yang terpuji bagi seorang mukmin adalah muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Menghadirkan perasaan inilah kita akan menjauh dari perbuatan maksiat. Walaupun kita dalam keadaan sendiri, tetap Allah Subhanahu wa taala maha melihat, maha melek. Ya. Nah, ini dalil dari Al-Qur'an. Adapun yang kedua, dalil-dalil dari As-Sunnah. Nabi SAW mempertegas lagi di dalam hadis-hadisnya tentang adanya mizan. Seperti hadis yang dikeluarkan, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, kalimatani khafifatani ala lisan, sakilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. 2 kalimat yang ringan untuk diucapkan. Siapapun bisa mengucapkannya, walaupun dia orang cadel. Tetapi sakilatani fil mizan, pada hari kiamat itu akan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan. Bukan hanya itu, habibatani ilar rahman. Kalimat tersebut
yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih. Dua kalimat yang hendaknya selalu membasahi lisan kita. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih. Ya. Nah, kapan kita baca? Terserah kapan aja. Dan juga dari Abu Malik Al-Asy'ari, Nabi SAW bersabda, "At-tahuru syatrul iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan." Bersuci adalah setengah dari iman, dan ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Subhanallah. Ini menunjukkan kepada kita kasih sayang Allah, di mana Allah memberikan peluang yang sangat banyak untuk mendapatkan ridhonya, untuk mendapatkan pahalanya. Ya, maka basahi lisan-lisan kita dengan kalimat-kalimat zikir, bukan dengan kalimat-kalimat yang itu membuat Allah murka, dengan kata-kata kotor. Ya, jadi harus diajarkan kepada anak-anak kita agar mereka terbiasa untuk mengucapkan kalimat tasbih, takbir, tahlil, ya, tahmid. Nah, dan juga tentang ketetapan adanya mizan, ini menjadi ijma, kesepakatan para ulama, baik ulama salaf maupun khalaf, mereka semuanya sepakat kalau mizan itu ada pada hari kiamat. Abu Abdurrahman bin Abi Hatim rahimahullahu ta'ala berkata, aku pernah bertanya kepada bapakku, yaitu Abu Zur'ah, bapakku dan Abu Zur'ah, ya, tentang mazhab Ahlus Sunnah dalam usuluddin, pokok-pokok agama. Apa yang mereka berdua ketahui dari ulama yang berasal dari seluruh negeri, dan apa yang menjadi akidah mereka berdua? Mereka berdua menjawab, aku menjumpai ulama dari berbagai negeri, baik Hijaz, Irak, Syam, dan Yaman. Mereka mengatakan al-mizan adalah hak, memiliki daun timbangan yang dengannya amal baik dan buruk manusia akan ditimbang. Demikian pula Ibnu Abi Zamanin menyebutkan dalam kitabnya Usulus Sunnah, wa ahlu sunnati yu'minuna bil mizani yaumal qiyamah. Ahlu sunnah mengimani adanya timbangan pada hari kiamat. Demikian pula Abdul Qasim At-Taimi menyebutkan dalam kitabnya Al-Hujjah fi Bayan Al-Mahajjah, wa yu'minuna bi malaikatillahi wa kutubihi wa rusulihi wa bil qadari khair wa syarrihi wa bi su'alil qabr wa syafa'ah wal haudi wal mizan. Ahlus sunnah beriman kepada malaikat-malaikat Allah, kitab-kitabnya, para rasulnya, takdir yang baik maupun yang buruk, pertanyaan kubur, syafaat, haud, telaga, dan mizan. Demikian pula Imam Al-Barbahari menyebutkan dalam kitabnya Syarhus Sunnah, wal iman bil mizani yaumal qiyamah yuzanu fil khairi fihi wal al khair wa syarr. Dan iman terhadap al-mizan pada hari kiamat ditimbang dengannya kebaikan dan keburukan. Jadi ini adalah argumen hujah yang sangat kuat, di mana kita wajib mengimani adanya mizan, dan kita tidak perlu membantah menolaknya, bertanya-tanya tentang kaifiyahnya, karena kewajiban kita hanya bid'ah. Maka siapakah ahlu bid'ah? Yang mereka mengingkari al-mizan, kelompok-kelompok sesat yang mereka mengatasnamakan Islam, tetapi mereka disesatkan oleh para ulama adalah Mu'tazilah, kelompok yang selalu mendewakan akal, kelompok Jahmiyah, Murji'ah, yang mereka mengatakan bahwasanya mizan itu tidak ada. Dan tentunya
Pengingkaran mereka tentang adanya mizan karena mereka itu lebih mengedepankan akal. Ini titik perbedaan antara ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah. Ahlu sunnah di dalam mengimani sesuatu berpatok kepada Al-Quran dan As-Sunnah, walaupun mungkin akal belum bisa menerimanya, walaupun mungkin perasaan belum bisa menerimanya, karena memang semuanya harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Dan berbeda dengan ahlu bid'ah, mereka ketika mendapati dalil, mereka teliti dulu, mereka cermati, mereka diskusikan. Karena kan prinsip agama mereka adalah semua kebenaran itu nisbi. Semua kebenaran yang ada dalam Al-Quran, semua itu perlu adanya penelitian. Ya, jika memang tidak sesuai dengan hasil penelitian, maka mereka tolak atau mereka takwil, mereka palingkan dari mana aslinya. Apa ungkapan-ungkapan mereka tentang al-mizan? Yang pertama, mereka mengatakan begini: buat apa pakai ada timbangan segala? Apa fungsinya timbangan bagi Allah? Toh Allah zat yang maha mengetahui. Ya kan? Sama seperti misalnya kita beli gula 1 kilo, bukan hanya 1 bungkus, tapi ya jumlahnya ada 100 bungkus. Kita udah tahu apa? 1 bungkus itu berjumlah berapa? 1 kilo. Perlukah kita timbang? Ya nggak perlu, orang kita udah tahu berat gulanya. Nah, mereka mengatakan Allah itu udah tahu, bahkan sudah tercatat tentang nasib manusia di Lauhul Mahfuz. Orang ini masuk surga, orang ini masuk neraka. Terus ngapain sih pakai ditimbang segala, ya kan? Buang-buang waktu, kata mereka. Udah sih bagi Allah cukup, orang ini masuk surga, langsung dimasukin ke surga. Kagak pakai diapain? Ditimbang-timbang lagi. Kan mubazir waktu gitu kan. Itu kata mereka seperti itu. Ya. Jadi apa fungsinya timbangan bagi Allah? Toh Allah adalah zat yang maha mengetahui. Ya, ada pula yang mengatakan, mereka yang mengingkari timbangan mengatakan amal itu kan abstrak. Amal terlihat atau tidak? Tidak. Amal itu bukan berupa benda. Bagaimana mungkin sesuatu yang abstrak, yang tidak terlihat bisa ditimbang? Ini mustahil. Ya kan? Sesuatu yang abstrak, yang tidak terlihat, itu nggak mungkin ditimbang. Angin contohnya. Angin bisa nggak ditimbang ya mas kalian? Nggak bisa, orang. Nggak terlihat. Yang bisa ditimbang itu ya gula, ya beras, iya, makan makanan, karena berbentuk benda. Amal, maka tidak bisa. Ini kata mereka. Nah oleh karena itulah, karena menurut mereka tidak masuk di akal, akhirnya mereka takwil. Yang dimaksud dengan mizan itu adalah keadilan. Bukan al-mizan dalam makna hakiki yang kita pahami, itu timbangan amal, bukan. Mizan itu adalah keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah subhat-subhat yang mereka lontarkan, yang tiada lain subhat ini berasal dari kepicikan akal mereka yang berusaha untuk berbicara tentang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya inilah yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah tentang akidahnya Mu'tazilah. Ya, mereka mengatakan takwilul mizan Ibnu Taimiyah mengatakan takwilul mizan wasirat wa adzabil qabr was-sami wal basar innama huwa qaul baghdadiyyin minal mu'tazilah dunal basriyah. Mereka Mu'tazilah mentakwil itu menyimpangkan maknanya.
Jadi orang-orang Mu'tazilah itu kerjaannya selalu memalingkan dari mana aslinya. Mizan dipalingkan dengan makna keadilan. Ya, sirat, azab kubur, sama wal basar, mereka semua takwil. Kemudian bagaimana untuk membantah subhat-subhat yang tadi kita sebutkan? Maka yang pertama kita katakan jamaah sekalian, mizan ini adalah termasuk masalah gaib. Dan masalah gaib ini berbicara masalah iman, keyakinan. Ya. Masalah iman dan keyakinan. Oleh karena itu kewajiban kita hanyalah tunduk dan patuh, pasrah terhadap berita yang ada. Sekalipun itu semua di luar dari kapasitas akal kita. Sebagai contoh misalnya, ya, kita misalnya laptop kita rusak begitu kan. Ya, laptop kita rusak, kita servis gitu. Nah, dijelaskan. Kadang begitu detailnya penjelasan kita nggak paham. Kita hanya minta udahlah yang penting tuh laptop bisa nyala. Ya kan? Kenapa? Karena kita nggak ada kapasitas untuk mengetahui kerusakan yang ada di laptop kita. Ya, perangkat-perangkatnya kita nggak tahu, ya kan? Sama seperti halnya kita membeli mobil, mungkin kita hanya bertanya, ya, tahun berapa, ya, kemudian pernah tabrakan atau belum. Kita kan nggak nanya detailnya. Pintunya terbuat dari elemen-elemen apa, ya kan? Enggak. Ya itulah karena keterbatasan akal kita. Nah, demikian pula semua perkara yang akan terjadi pada hari kiamat. Itu kan perkara yang akan terjadi ke depan. Iya, kita semuanya tidak mengerti dan kita tidak tahu. Dan itu di luar dari kapasitas akal kita. Makanya kewajiban kita adalah al-iman. Mengimani. Dan ini merupakan metodenya para sahabat. Makanya mereka itu dikatakan manusia terbaik. Kenapa? Karena mereka memiliki keimanan yang sangat kuat. Mereka hanya membenarkan tanpa mengubah makna dan memerinci bagaimana bentuk timbangan ataupun cara menimbangnya. Tidak dinukil satupun dari mereka di mana mereka mengingkari mizan. Enggak ada satupun yang menyampaikan kepada Rasulullah ketika Rasulullah menyampaikan tentang timbangan, mereka mengatakan, ya Rasulullah, ya, buat apa sih Allah pakai ada timbangan segala? Kan mereka tahu, kan Allah tahu gitu kan. Enggak ada yang membantah seperti itu. Dan justru, ya, dengan kita percaya, yakin, walaupun kita tidak tahu hakikatnya, maka ini merupakan bentuk keimanan yang sempurna. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Surat Al-Ahzab ayat 36. Tidak sepatutnya bagi seorang mukmin maupun mukminah apabila Allah dan Rasulnya sudah memutuskan, sudah menjelaskan, sudah menetapkan, enggak patut bagi kita memiliki pilihan yang lain. Subhanallah. Ini prinsip beragama yang sangat mahal jamaah sekalian. Enggak semuanya. Ini pembatasan tentang sesuatu yang tidak ada dalilnya. Ya. Dan memang begitulah manhajnya ahlul bid'ah. Kerjaan mereka itu adalah mentakwil. Apa itu mentakwil? Memalingkan dari makna aslinya. Ya, dalam rangka menolak sifat-sifat Allah mereka takwil. Justru ketika mereka takwil, mereka akan ketimpangan sendiri. Seperti yadullah, tangan Allah, diartikan kekuasaan Allah.
Bagaimana kalau yadun itu dikatakan kekuasaan? Ya, dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yadullahi fawqa aydihim atau yadullahi mabsutatan, dua tangan Allah itu terbentang. Kalau diartikan kekuasaan, berarti kekuasaan Allah itu terbentang. Artinya hanya dua kekuasaan doang. Ini kan berarti apa? Pembatasan. Ya, ketika mereka menafikan Allah itu punya tangan, kan mereka mengatakan begini ya. Ente meyakini Allah punya tangan, berarti Allah sama dengan makhluk. Manusia punya tangan, sama dong Allah dengan manusia. Ya kan kata mereka seperti itu. Tanpa sadar mereka juga menyerupakan Allah dengan makhluk yang nggak punya tangan. Ya kan? Mereka mengingkari Allah punya tangan. Berarti mereka meyakini Allah itu nggak punya tangan. Itu sama saja menyerupakan Allah dengan makhluk yang nggak punya tangan. Apa makhluk yang nggak punya tangan, jamaah? Ular. Ular punya tangan nggak? Nggak punya tangan, ya kan? Nah ini, jadi mereka mengingkari, tapi mereka nggak sadar kalau mereka juga terjatuh kepada kesesatan, yaitu tasbih. Ya. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini Allah itu punya tangan, tapi tangan Allah berbeda dengan tangan makhluknya. Nah, makanya ya yang benar timbangan itu bukan keadilan, tapi timbangan hakiki yang digunakan untuk menimbang amal perbuatan manusia. Kemudian juga yang ketiga, jamaah sekalian, kita sampaikan kepada mereka, kita tidak boleh mengukur kemampuan Allah dengan kemampuan makhluk. Nggak bisa. Sekali lagi, kita nggak bisa mengukur kemampuan Allah dengan kemampuan makhluk. Sebagaimana kita juga tidak bisa mengukur masalah yang terjadi di akhirat dengan masalah yang terjadi di dunia. Iya. Ketika mereka mengatakan bahwasanya yang bisa ditimbang itu hanyalah benda-benda yang nampak, adapun yang abstrak itu tidak bisa ditimbang. Ini berarti mereka menyamakan kemampuan Allah dengan kemampuan makhluk, menyamakan kehidupan akhirat dengan kehidupan dunia. Dan begitu banyak dalil-dalil yang menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat mampu. Allah sangat mampu mengubah sifat menjadi benda. Ya. Allah sangat mampu mengubah sifat menjadi benda. Hal ini bukan suatu hal yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, kematian. Kematian itu nampak atau tidak, jemaah? Tidak. Tapi nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk menyembelih kematian. Kebayang enggak jemaskan Allah menyembelih kematian? Ya. Disebutkan dalam hadis ketika seluruh penduduk surga sudah pada masuk ke dalam surga, penduduk neraka sudah pada masuk ke dalam neraka, maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kematian. Yang kematian saat itu Allah tampilkan dalam bentuk seekor domba, ya kan? Jadi Allah rubah kematian itu dalam bentuk seekor domba, diletakkannya di suatu tempat antara surga dan neraka. Kemudian seraya mengatakan, ya ahlan nar, ya ahlal jannah, fayashra'ibuna wa yanzuruna. Mereka pun ya semuanya menoleh. Hal ta'rifuna hadza? Apakah kalian tahu ini? Fayaqulun, mereka semua menjawab, na'am, hadzal maut, itu kematian. Wa kulluhum qad ra'ahu fayuzbahu summa yaqulu ya ahlal jannah khuludun fala mauta wa ya ahlan nar khuludun fala mauta. Maka akhirnya Allah pun menyembelih kematian tersebut dan mengatakan, wahai ahlul surga, tidak ada kematian lagi setelah ini.
Wahai ahlu neraka, tidak ada kematian lagi, artinya kalian kekal di dalamnya. Nah, ini sebagai bukti bahwa Allah Maha mampu mengubah sesuatu yang abstrak menjadi konkret. Allah Maha mampu mengubah sifat menjadi benda. Nah, pemikiran mereka dengan mengatakan, mana mungkin, amal kan gak terlihat, masa bisa ditimbang? Yang bisa ditimbang itu sesuatu yang nampak. Mereka mengukur kemampuan Allah dengan kemampuan makhluk. Bisa dipahami jamaah sekalian? Iya. Contoh lain, Allah Maha mampu mengubah sifat menjadi benda. Yang mana orang yang memiliki badan berat, stamin, saat ditimbang tidak dapat melebihi berat sayap seekor nyamuk, jemaah sekalian. Kebayang nggak jemaah sekalian? Sayap nyamuk 1 on ada nggak jemaah? Ya, 1 nggak ada jemaah sekalian. Iya, ditimbang dengan orang yang badannya berat, mungkin 150 kilo gitu ya, berat, tapi ternyata tidak ada apa-apanya dengan sayap nyamuk. Ini Allah Maha mampu. Ya, sebagaimana Rasulullah bersabda, "Inna la yati rajulul azimus saminu yaumal qiyamah la yazinu innallaha janah ba'udatin wa qala iqra'u falanuqimu lahum yaumal qiyamati wazna." Sungguh pada hari kiamat akan datang seorang berbadan gemuk, namun di sisi Allah timbangannya tidak dapat melebihi berat sayap seekor nyamuk. Beliau bersabda, bacalah ayat yang artinya, dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Ya, ini kan sesuatu yang mungkin akal kita belum menerima, jemaah. Masa orang berat badannya kalah dengan dengan sayap nyamuk? Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi yang tidak masuk akal lagi, yaitu hadis tentang Abdullah bin Mas'ud, di mana Nabi SAW memerintahkan Abdullah bin Mas'ud untuk naik ke sebuah pohon, yang pohon tersebut adalah pohon kayu arok. Kayu arok ini kayu digunakan untuk apa? Siwak. Nah, ketika Ibnu Mas'ud naik, fanadhara ashabu ila saki Abdillah bin Mas'ud hina sa'ida syajarah. Ketika Ibnu Mas'ud naik ke atas pohon itu, tiba-tiba betisnya itu tersingkap. Ya, fadahiku min humusyati saqai. Sahabat-sahabat yang di bawah itu pada ketawa karena ternyata betisnya Ibnu Mas'ud itu sangat kecil. Maka Rasulullah bersabda, "Ma tadhakun? Apa yang kalian membuat ketawa? La rijlu Abdillahi askalu fil mizani yaumal qiyamah min Uhud." Ya, Rasulullah mengatakan, sungguh kaki betisnya Abdullah bin Mas'ud itu bila ditimbang maka lebih berat daripada gunung Uhud. Masuk akal nggak jemaah? Betis kita segede apa jemaah? Ya, tapi ternyata lebih berat daripada gunung Uhud. Gunung itu panjangnya 7 kilo, ya, tingginya aja 1 kilo lebih gitu kan. Tapi ternyata nggak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan betisnya itu Mas'ud. Suatu hal yang mustahil, tapi ya bagi Allah itu Maha mampu. Nah, ya begitulah timbangan jemaah sekalian. Ya, berbeda dengan timbangan manusia yang kadang kita nggak masuk akal gitu. Dan kepada mereka yang mengingkari mizan. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana karakteristik gambaran mizan pada hari kiamat? Tentu membicarakan gambaran mizan berarti membicarakan kaifiyah. Dan mizan termasuk perkara gaib yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Oleh karena itulah pengetahuan kita terhadap gambaran mizan hanyalah didapatkan dari dalil-dalil Al-Quran maupun As-Sunnah. Kita tidak boleh
membayang-bayangkan. Ya, sekali lagi, kewajiban kita hanyalah mengimani tentang adanya mizan. Ya, tapi poin yang kedua, kalau sudah berbicara gambarannya kayak gimana, kita nggak boleh ngasal. Banyak orang-orang yang kelewat batas. Ya, padahal kewajiban dia hanya mengimani, tetapi kelewat batas dengan cara dia menggambarkan. Ya, dia gambar bentuknya. Contoh misalnya seperti malaikat. Malaikat punya sayap, ya kan? Sayapnya sangat besar. Sudah, kewajiban kita hanya meyakini bahwasanya malaikat punya sayap. Dan Rasulullah tidak menjelaskan sayapnya seperti apa. Nah, sekarang banyak orang yang menggambarkan malaikat itu seperti seorang yang punya sayap, ya kan? Di sinetron-sinetron ketika menggambarkan malaikat perempuan putih-putih punya sayap, kemudian sambil megang tongkat yang ujungnya ada bintang, ya kan? Ya, nah kelewat batas namanya, digambarkan malaikat kayak begitu. Nggak boleh. Buruk digambarkan seperti apa? Coba kalau diklik di Google gitu kan, buruk akan muncul kuda yang bersayap, kepalanya kepala wanita. Ya, ini kelewat batas. Nggak boleh kita membayang-bayangkan seperti itu. Nah, demikian pula mizan. Ya, nggak boleh kita bayang-bayangin. Kita ya membagaimanakan tentang gambarannya harus mengikuti dalil. Di antara karakteristik mizan, kata Nabi SAW, arshuhu alal ma wa biyadihil ukhra al mizanu yakhfidu wa yarfa. Arasnya Allah di atas air, dan di tangannya yang lain memegang timbangan. Terkadang Allah merendahkan dan meninggikan. Demikian Rasulullah bersabda tentang seorang yang memiliki catatan amal buruk yang sangat banyak pada hari kiamat. Fatudu sijillat fi kaffatin wal bitaqatu fi kaffatin. Fatashati sijillat wa saqlatul bitaqah fala yasqulu ma'asmillahi syai'. Lalu diletakkanlah buku catatan besar pada satu sisi, sedangkan kartu amal la ilaha illallah diletakkan di satu sisi lainnya. Maka buku catatan besar itu menjadi ringan timbangannya, sedangkan kartu amal itu berat. Maka tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dibandingkan nama Allah. Berdasarkan dua dalil ini dapat kita pahami tentang beberapa gambaran mizan. Yang pertama, mizan nanti itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang terkadang mizan tersebut ditinggikan dan direndahkan. Kemudian juga yang kedua, di antara gambaran mizan mampu menimbang meskipun yang ditimbang itu sesuatu yang sangat ringan. Ya. Jadi meskipun yang ditimbang itu sesuatu yang sangat ringan. Timbangan di dunia kadang hanya menimbang sesuatu yang terlihat dan ada bendanya. Ya, sementara yang ada yang kecil nggak bisa untuk ditimbang, misalnya debu, ya kan, yang kecil nggak bisa ditimbang. Dan juga karakteristik timbangan tersebut sangat teliti, akurat dalam menimbang. Tidak ada istilahnya ditambahin atau dikurangin. Nah, dan juga salah satu daun timbangan itu ringan, sedangkan daun timbangan yang lainnya berat. Jadi itu sama seperti misalnya di dunia ada yang berat, ada yang ringan. Maka barang siapa yang timbangan kebaikannya itu lebih berat, maka dia termasuk orang yang beruntung. Nah, berikutnya, apa yang ditimbang? Apa yang ditimbang? Badan manusiakah? Amalnya kah? Atau catatan-catatan amalnya? Terjadi perbedaan pendapat di kalangan. 3 pendapat ya mas sekalian.
Pendapat yang pertama, mereka berpendapat bahwa yang ditimbang adalah lembaran catatan amal manusia. Tadi sudah kita sebutkan bahwasanya setiap perbuatan gerak-gerik kita itu dicatat. Nah, nanti yang ditimbang itu adalah apa? Catatan. Disebutkan dalam hadis, innallaha sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah fayanshuru alaihi tis'atan wa tis'ina sijilla kullu sijillin mislu muddal basar. Ya, yang artinya saya bacakan, sungguh Allah akan membebaskan seorang dari umatku di hadapan seluruh manusia pada hari kiamat. Ketika itu dibentangkan kepadanya 99 gulungan dosa miliknya. Jadi catatan berupa 99 gulungan catatan dosa. Setiap gulungan dosa panjangnya sejauh mata memandang. Berarti itu catatannya banyak, keburukannya sangat banyak. Kemudian Allah berfirman kepadanya, apakah ada yang engkau ingkari dari semua catatan ini? Apakah para malaikat pencatat amal telah menganiayamu? Orang ini pun menjawab, la ya Rabbi, tidak wahai Rabb. Allah bertanya lagi, apakah engkau memiliki uzur alasan? Artinya apakah engkau bisa berargumen? Kenapa kok catatanmu itu catatan keburukanmu itu sebanyak ini? Dia hanya mengatakan fala ya Rabbi, tidak pula punya alasan. Udah, dia memang seperti itu, dia mengakui. Artinya mengakui kalau di dunia itu dia banyak berbuat maksiat. Ya. Akhirnya Allah berfirman, bahkan sesungguhnya engkau memiliki satu kebaikan di sisiku, dan sungguh pada hari ini engkau tidak dianiaya sedikit pun. Kemudian dikeluarkanlah sebuah kartu, disebut namanya bitaqah, bertuliskan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah berfirman, datangkan timbanganmu. Dia berkata, wahai Rabbku, apalah artinya kartu ini dibandingkan dengan dosa-dosa itu? Ya, bitaqah, kartu kecil ditimbang dengan apa tadi itu? 99 gulungan dosa. Allah berfirman, sungguh kamu tidak akan dianiaya. Nah, kemudian diletakkanlah gulungan-gulungan tersebut pada satu daun timbangan itu, dan kartu tadi yang bertuliskan asyhadu alla ilaha illallah di satu timbangan yang lain. Ternyata gulungan-gulungan catatan dosa tersebut terangkat, kalah beratnya dengan satu bitaqah tadi. Ya, demikianlah tidak ada satupun yang lebih berat dari sesuatu yang padanya terdapat nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah di antara keutamaan tauhid, jamaah sekalian. Tauhid itu bisa menghapus dosa. Tauhid itu bisa memberatkan timbangan amal kebaikan. Namun ingat, bukan berarti kita mencukupkan dengan ucapan kalimat apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Ya, enggak apa-apalah maksiat, yang penting ngucapin asyhadu alla ilaha illallah. Ya, ada yang beralasan seperti itu. Itu buktinya tuh orang tuh 99 dosanya begitu banyak. Dengan yang ngucapin kalimat la ilaha illallah, ujung-ujung masuk surga. Ya, ini Nabi hanya menyebutkan kisah tentang seseorang. Ya. Dan kita pun nggak ada jaminan apakah diampuni atau tidak. Jadi jangan dijadikan ini sebagai sandaran. Baik. Namun yang menjadi inti pembahasan kita di sini menunjukkan kepada kita bahwa yang ditimbang itu apa? Kartu. Ya. Jangan dibayangkan seperti kartu undangan gitu. Pokoknya kartu, catatan-catatan amal. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan tidak. Yang ditimbang itu adalah amal itu sendiri. Jadi semua amalan itu yang akan ditimbang. Berdasarkan hadis-hadis berikut, diantaranya adalah hadis Abu Hurairah
Yang tadi sudah kita baca, kalimatani khafifatani 'alal lisan, saqilatani fil mizan, habifatani ilar rahman. Dua kalimat yang ringan diucapkan di lisan tetapi menjadi berat timbangan pada hari kiamat. Berarti itu kalimat subhanallah bihamdi, subhanallahil azim ini adalah amal, ya kan? Menunjukkan amalah yang ditimbang. Nah, ini pendapat yang kedua. Ada lagi pendapat yang ketiga mengatakan yang ditimbang itu adalah orangnya. Dalilnya mana? Tadi hadis yang menjelaskan tentang orang yang gendut tadi saya ceritakan kan, yang beratnya berapa tadi misalnya 150 kilo, ternyata ditimbang, ternyata kalah dengan sayap nyamuk, menunjukkan yang ditimbang adalah orangnya, ya kan. Nah, dari tiga pendapat ini mana yang paling kuat? Yang pertama tadi catatan, yang kedua amal, yang ketiga orangnya. Iya, dan menunjukkan jamaah sekalian, walaupun orangnya gendut, itu tidak memiliki pengaruh kalau ternyata dia pelaku dosa. Ya, maka pendapat yang terkuat adalah pendapat yang menggabungkan ketiga pendapat di atas. Karena banyak dalil-dalil yang berbeda-beda, sehingga dikatakan bahwa terkadang yang ditimbang adalah amal seorang hamba, bisa juga catatan amal seorang hamba, atau bisa jadi pelaku amal hamba itu sendiri. Ya, karena kalau kita misalnya menetapkan yang ditimbang adalah orangnya, berarti mengingkari dua hadis sebelumnya, ya kan? Kalau kita menetapkan yang ditimbang hanyalah catatannya, bagaimana dengan hadis-hadis yang lain? Makanya yang tepat adalah menggabung, yaitu bahwasanya bisa jadi yang ditimbang adalah amalnya, orangnya, atau catatan amalnya. Hal inilah karena mengambil semua dalil yang ada itu lebih utama daripada mengambil dalil tertentu dan membuang dalil tertentu. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, wa qad yumkinul jam'u baina hadhil asar bi ayyakuna dzalika kullu sahihan fataratan tuzanul a'mal wa taratan tuzanu mahaluha wa taratan yuzanu fa'iluha wallahu a'lam. Riwayat-riwayat ini sangat mungkin untuk digabungkan, diamalkan, ya jadilah semua sahih, benar. Bisa dipahami jemaah? Berikutnya, berapakah jumlah timbangan pada hari kiamat? Iya, mengingat jumlah manusia sedikit atau banyak? Banyak. Iya, kalau kita berpikir dengan nalar akal kita, berarti butuh miliar timbangan itu. Karena timbangan banyak, ya. Baik. Iya, ternyata ada dua pendapat jemaah sekalian. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa mizan itu banyak lebih dari satu. Ya, karena yang ditimbang pun banyak. Di dalam Al-Quran disebutkan dalam bentuk jamak. Allah mengatakan, wa nada'ul mawazin al-qista liyaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a. Jadi pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala memasang timbangan. Nah, di sini menggunakan al-mawazin jamak. Menurut pendapat yang pertama mengatakan berarti timbangan itu lebih dari satu. Pendapat yang kedua, mizan hanya satu dan diletakkan untuk seluruh umat manusia. Ya, mizan cuma satu yang diletakkan untuk seluruh umat manusia. Mereka berdalil dengan riwayat dari Salman, yudul mizanu yaumal qiyamah falau uzina fihi samawat wal ard lawasi'at fataqul al malaikah ya rabbi liman yazinu hadza fayaqulu ta'ala liman syi'ta min khalqi. Nah, fataqulul malaikah subhanaka ma'abadnaka haqqa ibadatik. Diletakkan mizan pada hari kiamat, seandainya ditimbang di dalamnya langit dan bumi, niscaya akan tetap lapang.
Malaikat berkata, wahai Rabbku, untuk siapa timbangan ini? Allah berkata, untuk yang aku kehendaki dari hamba. Malaikat berkata, maha suci engkau, kami tidaklah bisa beribadah kepadamu dengan sebenar-benarnya. Nah, jadi inilah pendapat yang tepat, yaitu pendapat yang kedua, yang lebih kuat. Mengingat riwayat ini adalah riwayat dari Salman, ya, secara marfu, ya. Jadi yang benar bahwa timbangan itu cuma satu. Adapun penyebutan jamak dalam Al-Quran itu bukan karena hal ini terbilang sesuatu ditimbang, jadi bukan timbangannya. Jadi sekali lagi, menggunakan sigoh jamak dalam surat Al-Anbiya ayat 47 itu bukan menunjukkan timbangannya, tetapi menunjukkan banyaknya yang ditimbang. Makanya Imam Ibnu Katsir mengatakan al-aksar ala annahu innama huwa mizanun wahid. Ya, mayoritas ulama berpendapat bahwa al-mizan itu hanya satu. Ya, tidak berbilang. Dan walaupun satu, bukan suatu hal yang mustahil bagi Allah untuk menimba seluruh makhluknya. Jadi sekali lagi, jangan kita bayangkan kehidupan akhirat dengan kehidupan dunia. Jangan kita bayangkan dengan akal kita yang sifatnya terbatas. Sebagai contoh misalnya, ya, dalam satu hari yang meninggal banyak atau sedikit jemaah? Banyak. Bukan hanya satu hari, tapi dalam waktu yang sama. Ya, misalnya terjadi gempa aja. Pertanyaannya, bagaimana malaikat munkar dan nakir bertanya kepada ahli kubur tersebut? Ya, apakah pergantian misalnya yang meninggal di Tangerang, malaikat munkar gilirannya di Tangerang. 1 jam kemudian ada yang meninggal di Kota-Bumi, pindah ke Kota-Bumi. Ada lagi meninggal di Cikupa, pindah ke Cikupa. Jadi ada listnya gitu loh, kunjungan. Begitu jamaah sekalian? Tidak. Ya. Jadi nggak bisa kita bayangkan dengan akal. Sama seperti halnya pada hari kiamat di padang mahsyar. Matahari Allah dekatkan dan keadaan manusia itu berbeda-beda. Ada yang kepanasan, ada yang keringatnya sampai menenggelamkan dia. Ya, bayangan kita ketika misalnya keringat udah mulai naik begitu kan, kenapa nggak kita lari aja ke yang adem gitu kan? Ya, itu sesuatu yang ya tadi membayangkan kehidupan akhirat dengan kehidupan dunia. Ya sama seperti halnya ini. Allah Maha mampu untuk menimbang ya amal-amal hambanya. Baik. Kemudian yang terakhir, amal pemberat timbangan. Ya, ada beberapa amal yaitu menjadi pemberat timbangan, diantaranya adalah tadi memperbanyak zikir, ya, perbanyak zikir, basahi lisan kita dengan berzikir kepada Allah, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi. Ya, kalimat yang man salimal muslimuna biyadihi wa lisani. Muslim itu adalah di mana kaum muslimin merasa aman, merasa nyaman dengan lisannya dan dengan juga tangannya. Jadilah orang yang kalau kita hadir, Masya Allah, dia senang. Ya, senang. Jangan sebaliknya. Ketika kita hadir, yang lain mengatakan, ya, dia datang lagi nih. Iya. Gitu. Bertetangga berharap agar dia cepat pindah. Apalagi kalau misalnya mendengar kontrakannya mau habis. Ya Allah, semoga dia pindah. Kenapa? Nggak merasa nyaman. Ya, tetangga miara ayam. Udah gitu ayamnya nemplok ke kendaraan kita gitu kan. Dia buang air di situ. Ditegur, galakan dia. Ayam-ayam gua. Begitulah ya mas, tetangga yang buruk akhlak. Ya, maka akhlak yang baik itu akan menjadi pemberat timbangan. Nah, dalilnya banyak ya. Di antaranya adalah innal mu'min la yudriku bi husni khuluqi darajatas shaimil qa'im.
Akhlak yang baik itu akan mencapai derajat orang yang berpuasa dan juga orang yang qiyamul lail. Dan juga yang ketiga, sedekah dengan ikhlas. Ya, sedekah semuanya, infak, zakat, kurban, itu akan memberat timbangan pada hari kiamat yang tentunya jika dilakukan dengan ikhlas. Baik. Jadi inilah ya iman kepada al-mizan. Adapun hikmah dari keimanan kepada mizan, tentunya ini adalah sebagai ujian bagi kita semua dan sebagai peringatan agar kita mawas diri, agar kita berhati-hati ya, karena setiap perbuatan yang kita lakukan itu pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk menunjukkan bahwasanya Allah adalah zat yang maha adil. Ya, Allah akan tegakkan hujah. Nih loh, lihat timbanganmu ini loh. Seperti itu. Saya kira cukup pembahasan tentang al-mizan. Iya. Nanti insyaallah pertemuan berikutnya berkaitan tentang al-haud ya. Tentang al-kalam dan al-haud. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana caranya agar kita selalu semangat beramal? Karena seringkali kalau sudah pegang HP, seringnya kelupaan baca Al-Quran, asik main HP. Mohon nasihatnya Pak Ustadz. Ya, makanya di zaman modern ini, ternyata syaitan pun semakin berkembang jemaah. Bukan hanya syaitan dari bentuk jin manusia, tapi syaitan dari bentuk benda mati, yaitu HP, yang disebut namanya setan gepeng. Ya, begitu jamaah sekalian, musibah, susah apalagi anak-anak ya. Iya, kadang orang tua juga nggak berasa ya. Buka HP jam 8 malam, nggak berasa udah jam 10. Tidur-tidur baterainya udah habis. Begitulah. Maka tentunya ini berangkat dari diri kita. Kalau kita tidak memaksakan diri kita, sampai mati pun kita itu lebih banyak waktu kita di HP. Kecuali kalau memang HP kita gunakan untuk mendengarkan kajian, bagus, bermanfaat. Tapi kalau hanya untuk menyimak ataupun menyaksikan video-video orang makan lah, ya kalau lihat video makan mungkin nggak masalah ya. Kayak saya itu punya bayi gitu kan, kalau dikasih makan nggak mau, tapi kalau udah nonton video makan lahap banget makannya. Karena kan dia kalau makan tuh bersuara gitu ya, kriuk-kriuk, bikin orang nafsu makan. Kalau sih nggak masalah, tapi kalau terus-terusan itu loh yang repot gitu kan. Apalagi kalau sampai minta dianterin sama suaminya gitu kan. Suaminya nggak punya duit. Baik, jadi pada intinya kita harus paksakan diri kita. Iya, paksakan diri kita punya target. Ya kalau sudah jam 9 udah matiin HP. Dan memang nggak ada habisnya. Dan apa untungnya jamaah sekalian? Apakah itu membuat iman kita bertambah? Justru yang ada adalah membuat waktu kita habis. Makanya Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, innaka anta ayyam, fa idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duk, wa idza dhahaba ba'duk yushiku aydhaba kulluk. Ya. Sesungguhnya kalian itu hanyalah kumpulan hari-hari. Jika satu hari terlewat darimu,
maka akan hilang sebagiannya. Kalau sudah hilang sebagiannya, maka dirimu juga akan hilang selamanya. Jadi semakin kita melewati waktu, maka semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga yang kedua, kalau bisa kita nggak punya wifi di rumah jamaah sekalian, ya, dan juga nggak usah ngisi paket data, karena itu yang membuat seorang waktunya habis untuk itu. Di zaman sekarang anak itu kalau wifi-nya dimatiin udah kayak orang stres, udah kayak orang setanan. Nah, kemudian yang kedua, sebagai orang tua jamaah sekalian, jadikan HP itu adalah apa ya, barang antik. Jadi biasakan kalau untuk ngasih HP itu ada syarat, ya. Jadi jangan dibebasin begitu aja. Contoh misalnya, kamu harus baca Quran dulu, harus hafal satu surat dulu. Kalau hafal baru dikasih HP. Jadi kan sesuatu yang apa ya, membuat dia termotivasi. Kemudian yang ketiga yang lebih penting lagi jamaah sekalian juga, kita sebagai orang tua harus punya waktu untuk anak-anak. Iya, makanya di zaman sekarang itu kan banyak camping family gitu kan. Sebenarnya dalam rangka itu agar anaknya itu nggak main HP terus. Jadi agar cinta dengan alam gitu kan. Iya, alam bebas. Iya, agar waktunya itu nggak habis untuk main HP. Iya. Jadi intinya kita harus memaksakan diri kita. Kalau kita tidak memaksakan, ya sampai kapan seperti itu? Apa bedanya hisab dengan mizan? Dan kedua-duanya untuk menghitung amal dosa. Kalau mizan itu kan ditimbang. Hisab itu artinya mencakup pembalasan. Iya. Jadi perhitungan. Bagi orang yang di dunia pernah menumpahkan darah saudaranya, nanti di akhirat akan dihisab. Pembalasan maksudnya. Itu maksud dari apa? Hisab. Nanti ada penjelasan tersendiri tentang masalah al-hisab. Kalau mizan itu hanya sekedar apa? Timbangan. Kalau hisab pembalasan. Ini juga sama. Apakah beda antara hisab dan mizan? Beda ya. Lebih dahulu mana hisab dengan mizan? Mizan dulu, baru apa? Hisab. Baik, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.